bahwa ada hubungan antara paman dengan ponakannya dalam perkara itu pelanggaran etik dan itu pelanggaran konstitusional sebetulnya. Oke. Nah, karena pelanggaran itu ditemukan buktinya kemudian, maka dia batal demi hukum. Oke, Dan Bang Doli. perkaranya hanya mengena pada wakil Nggak presiden. bisa mekanisme Karena yang putusan melakukan Mahkamah Konstitusi karena itu yang melakukan kejahatan terikat. etiknya itu adalah pamannya bersama korelasi dengan orang-orangnya. Iya, tapi produknya itu terkait dengan mekanisme pemilihan pilpres. Nggak bisa, itu yang dipakai iya, Pak. itu sudah Aturan terjadi. Itu sudah terjadi. Itu aturan dipakai untuk proses pemilihan pilpres dan wapres, gitu loh. Nah, jadi ini urusannya sekarang sementara ya. Kita lihat kenapa saya kata-kata legitimasi politik, hukum dan sosial udah menang, gitu loh. Ya, udah menang, udah jadi terpilih jadi presiden, sudah jadi wakil kalau presiden. soal legitimasi hukum menang itu sederhana. Bahwa Soeharto juga menang dipilih melalui MPR pada waktu itu. Loh, iya. Jadi maksud saya, kita jangan melihat bahwa perkara ini bukan perkara yang terkait dengan hal yang sangat biar agak clear. Oke, jadi kalau kemudian datanya ditemukan kemudian, itu kita uji di situ. Gitu silakan saja. Itu kan pandangan siapa saja. Kalau saya menganggap urusan pilpres sudah selesai. Ya kan? Semua dengan peraturan main, baik yang diputuskan 5 tahun, 10 tahun, atau mau 2 minggu sebelumnya, kita pakai aturan itu. Gitu loh. Ya. Nah, dan kemudian sudah terpilih presiden wakil presidennya. Gitu. Nah, jadi kalau itu kita kutak-atik lagi, segala macam, ini ketatanegaraan kita tuh terganggu. Oke, Bang Doli. Gitu juga keliru nih. Nah, kalau jadi kemudian ada orang yang mau menyampaikan soal itu tidak apa-apa. terganggu. Ketika kemudian persoalan itu dibeberkan secara clear, kita nggak publik fair. kemudian justru makin yakin bahwa pada saat kita bukan nggak fair. Ya, kita pilpres, kita biarkan orangnya berdua pasangan, gitu ya. Tapi ketika kemudian udah selesai, karena kita nggak suka sama pasangannya, kemudian kita pisahkan ini nggak bisa. Bung Doli, ketika peristiwa MK 90 itu terjadi, saya orang yang berteriak ini keliru. Ini salah. Jadi bukan setelah sekarang saya berbicara misalnya begitu. Kita lagi ngomong soal Purnawirawan. Ya, artinya mereka juga sebetulnya bicara, cuman publik atau media tidak sampai ke DPR. Tapi kalau dikatakan tidak bicara itu tidak benar. Bahwa kami sejak awal, saya melalui amikus kure, saya nggak ngomong Pak Ubay, saya ngomong mereka ini. Kenapa mereka juga sebetulnya saya tangkap tuh bicara ya. Ngotot masuk soal itu. Sementara waktu itu, kalau memang soal putusan Mahkamah Konstitusi, datang dong waktu itu ke DPR, gitu loh. Oke, baik Bang Doli, Mas Ubed, tahan dulu. Saya akan berikan kesempatan pada Mas Raffi. Anda akan mengatakan tadi ingin membuat clear di mana kemudian garis tengahnya begitu, Bang Raffi. Iya, jadi gini, saya mau melihatnya dalam perspektif hukum tata negara saja ya. Tolong jangan diganggu sedikit. Jadi gini, yang dilihat itu adalah posisinya saat ini sebagai wakil presiden atau presiden. Jadi kalaupun misalnya dia melakukan sesuatu yang bisa di-impeach itu sebelum menjadi wakil presiden atau sebelum menjadi presiden, itu tetap kena. Apalagi kalau itu dilakukan ketika dia menjadi wakil presiden atau presiden. Nah, dalam kasus putusan 90, memang putusan MK itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi bukan berarti kalau ada tindak pidana dari putusan tersebut tidak bisa dipersoalkan. Tidak. Saya kasih contoh ekstrim misalnya. Ternyata putusan tersebut dibuat dengan kolusi. Dan kolusi tersebut bisa dikategorikan misalnya either itu perbuatan tercela atau itu tindak pidana berat lainnya. Maka kualifikasi impeachment-nya itu bisa masuk. Tetapi apakah kemudian kualifikasi impeachment ini akan berbuah pada impeachment? Memang bergantung konstelasi politik. Sebagai contoh misalnya, dalam kasus Senturi, orang mengatakan bahwa Budiono terlibat, ya kan? Dan itu luar biasa kerugian negaranya. Tetapi karena konstelasi politiknya tidak bergerak, maka 5 tahun completed dia. Jadi kita harus bedakan antara pasal-pasal impeachment, antara fakta-fakta impeachment dengan proses politiknya. Apalagi kalau kita bicara tentang nanti mengganggu proses bertata negara dan lain sebagainya. Kalau ada aspirasi impeachment ya pasti akan mengganggu proses bertata negara seperti zaman Gus Dur. Tetapi intinya adalah bukan berarti presiden dan wakil presiden itu kebal. Kalau bisa dibuktikan oleh proses politik di DPR dan di MK, maka selesai, bisa di-impeach. Artinya tapi kalau tidak, pembuktian ya bisa. Begitu ya, yang menjadi kunci. Bang Doli singkat saja. Saya mau negaskan dan pembuktiannya bukan di depan. pada saat dia menjabat ya, presiden, wakil presiden.
Dan ingat pasal 9 itu juga disampaikan mereka tuh bersumpah loh. Jadi presiden, wakil presiden, makanya diangkat jadi presiden, wakil presiden. Nah, urusan masa lalunya gitu ya, kalaupun misalnya itu ya, kalau ada tercela segala macam gitu, ya silakan saja. Tapi yang diatur dalam pemakzulan itu adalah pada saat dia menjadi presiden dan atau wakil presiden. No. Ini keliru. No, bukan. Enggak. Yang diatur dalam pemakzulan ngomong kayak gitu itu loh, adalah Tidak. Yang diatur dalam impeachment itu adalah posisi dia sebagai wakil presiden sekarang. Saya kasih contoh. Dia melakukan kejahatan ketika jadi wakil presiden. Tapi kemudian dia sudah selesai jabatan wakil presidennya. Dia akan diproses dengan pidana biasa. Tapi kalau dia melakukan kejahatan sebelum menjadi wapres, tapi kemudian ketahuannya pada saat wapres, dia akan diproses melalui impeachment. Itu saya firm soal itu, nggak usah dibantah itu. Itu orang melihat jabatan, itulah yang namanya privilege sebagai presiden dan wakil presiden. Kalau dia ada kejahatan baik dilakukan sebelum maupun pada saat presiden, maka berlaku yang namanya forum privilegiatum atau privilege. Jadi tidak bisa dia diproses di KPK, diproses di Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Itu. Oke. Dan satu hal sebenarnya pembuktiannya akan harus dibuktikan begitu ya. Bro Doli ya. Ini Golkar selalu bilang begini, mana bukti dan lain sebagainya. Roy Suryo 99,9%. Saya tantang, fraksi Golkar mau nggak terima, ya kan, untuk menyampaikan aspirasi. Ya, ini kan fraksi-fraksi di DPR nggak ada yang berani. Datang juga nggak apa-apa, kita terima, nggak ada masalah. Nanti kita akan sampaikan surat. Nanti kita lihat fraksi Golkar. Saya nggak persoalkan soal aspirasi ini. Dari awal saya bilang, ya kan, kami menghormati, ya kan, menghargai kalau mau masuk. Tapi harus diikutin dong dengan hal-hal yang memang objektif. Nah sekarang kalau memang ini kan bukti baru disebut di 1999 nih. Nggak bantah, jangan bantah dulu dong. Kan kamu Oke, Bang Refli, tahan dulu Bang Refli. Kan kamu dibantah kan? Jangan bantah dulu dong. Dengar dulu dong saya. Oke, silakan. Nah kan barusan ini disebut 9,9% itu. Ya kan, nah nanti kita cari dulu yang 0,01% juga nanti kita terima juga. Jadi kalau mau datang ke Golkar, ke fraksi Golkar dengan tangan terbuka kami terima. Oke, artinya pembuktian akan dilakukan nanti. Kita catat ya omongan itu, kita catat ya. Oke, baik Bang Refli. Dicatat 1000 kali. Kita tahan dulu.